I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gading Giovanni Putri MKM selaku dosen pembimbing mata kuliah biopsikologi dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan presentasi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutiara Devitasari dengan NIM 1860 30 822 1068 dan rekan saya Aziza Farihatul Husna dengan NIM 1860 30 822 1058 dan Niken Diah Lestari dengan NIM 1860 30 822 1038. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Auditori yang terdiri dari 1. Stimulus pendengaran, yang kedua anatomi pendengaran, yang ketiga mekanisme proses pendengaran, dan yang keempat yaitu kerusakan pada sistem auditori. Pendengaran adalah persepsi saraf mengenai energi suara. Gelombang suara atau akustik adalah getaran udara yang merambat dan terdiri dari daerah bertekanan tinggi karena kompresi atau pemampatan molekul-molekul udara yang berselang-seling dengan daerah bertekanan rendah akibat penjajaran atau rarefaction molekul tersebut. Pendengaran merupakan indera mekanoreseptor. Hal ini karena telinga memberikan respon terhadap getaran mekanik gelombang yang bersumber dari udara tersebut. Telinga juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama yaitu telinga luar. Telinga luar terdiri dari pinna, meatus, acousticus, eksterna, dan membran timpani atau yang disebut dengan eardrum. Pinna adalah struktur menonjol yang merupakan kartilago terbalut kulit. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan atau menghubungkan suara menuju meatus, acousticus, dan eksterna. Yang kedua yaitu telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari 3 tulang, yaitu malleus, incus, dan stapes. Malleus menempel pada membran temani, sedangkan stapes menempel pada dinding oval windows yang merupakan gerbang menuju koklea yang berisi cairan. Suara yang masuk hanya 99,9% mengalami refleksi dan hanya 0,1% yang ditransmisi atau diteruskan. Pada frekuensi kurang dari 400 Hz, membran timpani bersifat per, sedangkan pada frekuensi 4000 Hz, membran timpani akan menegang. Yang ketiga yaitu telinga dalam koklea. Koklea adalah sebuah struktur telinga yang menyerupai siput, yang merupakan bagian dari telinga dalam yang merupakan sistem tubular terkurung yang berada di dalam tulang temporalis. Berdasarkan panjangnya, komponen fungsional koklea dibagi menjadi 3. Kompartemen longitudinal yang berisi cairan, ductus koklea yang ujungnya tidak terlihat dikenal sebagai skala media yang merupakan kompartemen tengah bagian yang lebih di atasnya adalah skala vestibuling yang mengikuti kontur dalam spiral dan skala timpani yang merupakan kompartemen paling bawah yang mengikuti jalur kontur luar dan spiral. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai stimulus pendengaran. Nah, stimulus pendengaran merupakan sistem pemrosesan aktif. Otak turut andil dalam pemroses gelombang mekanik suara menjadi sinyal nerve. Nah, proses mendengar merupakan proses yang tidak sederhana. Agar dapat mendengar, manusia harus memiliki organ pendengaran dan fungsi pendengaran yang baik. Sehingga apa yang kita dengar itu disebut dengan suara. Akan tetapi, tidak semua suara dapat didengar oleh manusia.
telinga manusia mempunyai ambang batas pendengaran dengan frekuensi 20 sampai 2000 Hz dan intensitas suara hingga 80 desibel. Bila suara yang didengar masih dalam batas normal, maka tidak terjadi masalah. Stimulus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dimensi fisik, yang kedua dimensi persepsi. Dimensi fisik yang pertama amplitudo. Dipersepsikan dengan persepsi loudness, yaitu mendeteksi suara, menentukan lokasi sumber suara, dan mengidentifikasi pola suara tersebut. Yang kedua, dimensi fisik frekuensi. Ini dipersepsikan ke dalam persepsi pitch. Persepsi tinggi rendahnya suara berdasarkan tinggi frekuensinya gelombang suara. Yang ketiga, dimensi fisik kompleksitas dipersepsikan dengan persepsi timbre, dapat membedakan berbagai campuran warna suara yang kompleks. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pendengaran. Telinga manusia adalah organ pendengaran yang menerima dan mengubah gelombang suara yang berupa energi mekanik menjadi energi listrik secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dipahami. Dari bagian anatomi telinga terdapat 3 bagian telinga paling mendasar, yaitu yang pertama telinga bagian luar. Daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Bentuk daun telinga seperti corong yang siap menampung bunyi yang datang. Yang kedua, lubang telinga berfungsi sebagai pintu masuk bunyi. Yang ketiga, saluran telinga luar berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke bagian telinga berikutnya. Baik, yang kedua adalah telinga bagian tengah. Gendang telinga disebut juga selaput pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ada 3. Tulang pendengaran di dalam telinga yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Saluran Eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Saluran tengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sacculus dan utriculus berfungsi memberi informasi ke otak tentang posisi kepalamu atau gerak tubuh. Yang ketiga, rumah siput berisi cairan. Cairan ini akan bergetar jika ada getaran bunyi yang masuk. Getaran cairan ini merangsang ujung saraf pendengaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme proses pendengaran. 1. Yaitu masuknya getaran dari benda ke telinga. Alur proses pendengaran, telinga luar menangkap getaran bunyi, telinga tengah meneruskan, telinga dalam menerima, reseptor meneruskan ke otak. Yang kedua, jalannya impuls dari telinga ke korteks auditori primer. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada sistem auditori. Ada tuli, defisit persepsi auditori, dan berdenging karena suara keras. Kerusakan pada sistem auditori. Kerusakan pada sistem auditori dapat menyebabkan adanya gangguan pada pendengaran seperti ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga. Gangguan pendengaran dapat disebabkan rusaknya salah satu atau beberapa bagian dari telinga luar, tengah, atau dalam. Selain itu, juga ada faktor lain seperti faktor genetik dan faktor yang didapat misalnya akibat terjadi infeksi neonatal atau terjadi pada bayi yang baru lahir. Masalah perinatal, prematuritas, anoksia berat, konsumsi obat ototoksik atau beberapa golongan antibiotika, terjadi trauma, pendarahan pada telinga tengah atau koklea, dan neoplasma, misalnya tumor pada telinga tengah. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi sistem auditori pada mata kuliah biopsikologi. Dan saya berharap apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami meminta maaf jika dalam penyampaian video materi pada kali ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.